Pemirsa, kapal tongkang pengangkat batu bara terbakar selama 4 hari. Penyebab kebakaran diduga akibat cuaca panas dan angin kencang sehingga kapal terbakar dengan sendirinya. Kebakaran kapal tongkang BG Ocean Perkasa 8 yang membawa 7.500 metrik ton batu bara akhirnya berhasil dipadamkan. Kebakaran ribuan metrik ton batu bara itu sudah terjadi selama 4 hari lalu saat berada di perairan Tanjung Selokan, Sumatera Selatan pada Sabtu 31 Agustus 2024. Api baru berhasil dipadamkan setelah berlabuh di perairan Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sementara 10 orang ABK kapal dinyatakan selamat dalam peristiwa tersebut. Diduga penyebab kebakaran ribuan metrik ton batu bara akibat cuaca panas dan angin kencang sehingga kapal terbakar dengan sendirinya. Untuk memudahkan evakuasi, ditariklah tongkang tersebut ke pelabuhan mentok, dalam hal ini di sekitar Tanjung Ular. Nah, setelah itu baru kita melaksanakan proses pemadaman dari kemarin, dan kemarin sore sebenarnya sudah padam, namun karena angin agak kencang tadi pagi masih menimbulkan api, kita hari ini untuk pendinginan. Jika dalam pendinginan tongkang tidak mengeluarkan api, maka kapal tongkang BG Ocean Perkasa 8 dapat melanjutkan pelayaran kembali. Diketahui ribuan metrik ton batu bara itu dibawa dari Sungai Lilin, Banyuasin, Sumatera Selatan, tujuan Cilegon, Banten untuk kebutuhan PLTU di Suralaya. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Oma Kisma, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan beruntun yang melibatkan truk tangki dan sejumlah kendaraan terjadi di Pelumpang Koja, Jakarta Utara, Rabu sore. Kecelakaan menyebabkan 3 orang tewas dan 5 lainnya terluka. Jenazah 3 korban tewas yang salah satunya merupakan pelajar sekolah menengah pertama berusia 14 tahun dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Sementara 5 korban luka dibawa ke Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara. Sebelumnya diduga serangan jantung saat berkendara, truk tangki tabrak 6 kendaraan di Koja, Jakarta Utara. 3 orang tewas dalam peristiwa tersebut. Itu anaknya kabur tuh. Truk pengangkut bahan kimia milik swasta menabrak 6 kendaraan di Jalan Semper, Pelumpang, Koja, Jakarta Utara, Rabu sore. Diduga kecelakaan disebabkan sang sopir mengalami serangan jantung saat berkendara hingga akhirnya menabrak 6 kendaraan dan terhenti usai menabrak tempat pencucian kendaraan. Terus ada suara kecelakaan tabrakan, terus saya bilang ada apa? Oh, nah kabel yang jalan itu pada goyang semua. Tiba-tiba kepala mobil masuk ke dalam. Posisi mobil itu pelan, tiba-tiba belok masuk ke dalam skin. Terus mobil, saya langsung matikan kontaknya, takutnya meledak kan tangki, Pak. Akibat kecelakaan ini, 3 orang tewas, termasuk sang pengemudi truk. Selain itu, seorang pengendara motor wanita juga terjepit di bawah kolong truk dalam insiden ini. Kondisi kaki korban yang terjepit motor dan diduga adanya luka pada korban menyulitkan proses evakuasi. Terkait hal tersebut, proses evakuasi pun dilakukan dengan sangat hati-hati dengan melibatkan petugas pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 korban tewas kecelakaan truk tangki di Koja, Jakarta Utara dibawa ke RSCM Jakarta. Sudah ada rekan kami Galuh Pandu di sana. Galuh, apakah keluarga korban sudah di sana untuk mengklaim jenazah?
Ya, selamat malam Anissa Dasuki dan pemirsa. Kami mengkonfirmasi bahwa 3 jenazah korban kecelakaan beruntun yang terjadi di Jalan Pelumpang Semper, Koja, Jakarta Utara sudah dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Namun sejauh ini kami belum melihat adanya kedatangan keluarga dari 3 korban yang dimaksud, dan informasi yang kami dapatkan dari sumber yang ada di sini juga masih belum bisa memberitahukan kepada kami bahwa keluarga korban sudah tiba di RSCM untuk menilik jenazah ataupun akan membawa pulang jenazah di malam hari ini. Dan tepat di belakang saya adalah rumah duka tempat jenazah diturunkan, namun kami tidak bisa mengakses ke dalam karena memang ini adalah tempat privat dan tidak diperkenankan masuk ke dalam untuk melihat informasi ataupun melihat mungkin barangkali ada keluarga korban yang sudah ada di dalam. Sementara itu untuk 3 korban yang meninggal, salah satu diantaranya adalah supir dari truk tangki sendiri, yaitu bernama Sawiji yang berusia 57 tahun yang diduga mengalami sakit jantung sehingga menabrak kendaraan-kendaraan lain yang ada di depannya dan terjadi kecelakaan beruntun. Sementara korban lainnya adalah atas nama Sri Rahmawati 36 tahun dan seorang pelajar SMP berusia 14 tahun yang masih belum diketahui identitasnya. Informasi terbaru yang kami dapatkan dari rekan kami Sofyan Firdaus yang ada di TKP, yaitu di Jalan Pelumpang Semper, Koja, Jakarta Utara, bahwa ada tambahan korban meninggal menjadi 5 orang, yang tadinya 3 menjadi 5 orang, dan 2 diantara lainnya adalah Siti Mariah 31 tahun dan Lina Ruslina 50 tahun. Siti menghembuskan nafas terakhirnya saat sudah berada di RS Koja, sementara Lina wafat dalam perjalanan menuju ambulans. Sementara itu yang dapat kami informasikan kembali ke Anda, Anissa Dasuki. Galuh, untuk 2 jenazah lainnya yang informasi terbaru dari Anda ini dibawa ke Rumah Sakit Koja berarti? Bukan di RSCM? Ya, dua orang tersebut dibawa ke Rumah Sakit Koja awalnya, kemudian karena diketahui meninggal, kemudian rencananya mungkin akan dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Namun sampai sejauh ini kami belum mendapatkan informasi apakah 2 jenazah tersebut akan dibawa malam ini juga ke RS Cipto Mangunkusumo. Anissa. Baik, terima kasih Galuh Pandu atas laporannya dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Prime. Pemirsa, aksi demonstrasi puluhan mahasiswa mewarnai pelantikan anggota DPRD Kota Cilegon. Aksi diwarnai kericuhan setelah mahasiswa yang berusaha masuk ke gedung Dewan dihalangi petugas. Demonstrasi dilakukan sekelompok mahasiswa di depan kantor DPRD Cilegon, Banten. Mahasiswa dan aparat kepolisian terlibat saling dorong dan demonstran memaksa masuk ke kantor DPRD Cilegon. Para demonstran ingin masuk ke gedung DPRD untuk berdialog dengan anggota DPRD yang baru dilantik, dicegah oleh aparat kepolisian yang berjaga. Mahasiswa yang kesal akhirnya membakar ban bekas serta melempar polisi dengan botol air mineral. Sejumlah utusan dewan terpilih yang menemui demonstran pun ditolak. Para demonstran menuntut ke-40 dewan terpilih menemui para demonstran untuk berdialog serta menandatangani fakta integritas sebagai bentuk komitmen terhadap masyarakat. Para demonstran pun mengancam akan terus melakukan aksi demonstrasi hingga tuntutan mereka dipenuhi. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Mobil milik bakal calon Bupati Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dilempari batu oleh orang tidak dikenal. Akibat peristiwa tersebut, kaca depan mobil pecah hingga nyaris berlubang. Mobil berjenis SUV milik bakal calon Bupati Pasuruan, Jawa Timur, Kiai Haji Mujib Imron atau Gus Mujib, mendapat teror pelemparan batu oleh orang tidak dikenal Rabu siang. Akibatnya, bodi dan kaca mobil depan mengalami kerusakan cukup parah hingga nyaris berlubang. Peristiwa ini terjadi saat Gus Mujib tengah melintasi Jalan Raya Warung Dowo Wonorejo, tepatnya di Desa Kurung, Kecamatan Kejayan. Tiba-tiba, 2 motor dari arah berlawanan melempari mobil yang ditumpangi Gus Mujib. Kita nyantai terus habis ada mobil mau masuk kita nyalain.
Kaleb sudah di depan, sudah posisi aman. Kita maju sekitar 20 meter dari nyalep ada mobil masuk itu sebelah barat, itu ada yang lempar. Ada 2 sepeda motor pakai jaket, pakai helm teropong, tidak goncengan, tapi yang belakang yang lempar. Usai kejadian, tim Inafis Polres Pasuruan melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi di lokasi kejadian. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan batu berukuran besar yang diduga kuat digunakan pelaku. Sementara itu, polisi juga masih mendalami motif pelaku melakukan pelemparan ini. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Polisi menangkap dan menetapkan tersangka mantan Bupati Batubara Zahir dalam kasus suap seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Meski berstatus tersangka, KPU Sumut menyebut proses pencalonan Zahir sebagai bacabub tetap berjalan sampai ada putusan hukum berkekuatan tetap. Kedatangan pasangan bakal calon kepala daerah atau Bacakada Kabupaten Batubara periode 2024 hingga 2029, Zahir dan Aslam Rayuda pada 28 Agustus 2024 lalu disambut antusias oleh pendukungnya. Ironisnya, Zahir yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Batubara nyatanya menyandang status tersangka. Zahir terjerat kasus suap kecurangan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK 2023. Penahanan Zahir sebelumnya sempat ditangguhkan, namun ia kembali ditangkap penyidik Polda Sumatera Utara pada Selasa pagi guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, KPU Sumatera Utara menyebut proses pencalonan Zahir sebagai bacabub tetap berjalan. Ada Bapak Son atas nama Pak Zahir ya yang telah mendaftar ya di KPU Batubara sesuai dengan ketentuannya bahwa statusnya sebagai tersangka secara hukum, tapi dari segi peraturan di KPU prosesnya tetap berjalan, tidak dibatalkan dan tidak dihentikan karena statusnya masih tersangka. Karena tersangka kan tentu pengertiannya masih dalam proses hukum, kecuali memang statusnya itu terpidana. Sebelumnya, meski telah menyandang status tersangka, Zahir tetap mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Batubara ke KPU berpasangan dengan Aslam Rayuda. Pasangan ini diusung PDIP, Hanura, dan Partai Umat. Dari Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil atau RK bertemu mantan Gubernur Jakarta Fauzi Bowo atau Foke di Komplek Museum Betawi Situ Babakan, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan itu Foke memberikan sejumlah wejangan kepada RK agar selalu amanah bila terpilih menjadi pemimpin Jakarta serta dapat mencintai warganya. Jangannya satu tentu harus amanah ya jadi pemimpin. Kedua harus mencintai masyarakat dengan segala permasalahannya karena tugas pemimpin kan membantu dan menyelesaikan masalah-masalahnya. Tapi juga harus visioner. Ngatasin banjir utara tadi kita bahas ya beberapa hal. Setengahnya adalah tentang infrastruktur yang kebetulan saya ada pengetahuan. Setengahnya saya belum paham yaitu tentang budaya, tentang hal yang sifatnya sosiologis tadi disampaikan. Pemirsa, sebelumnya pasangan Pramono Anung dan Rano Karno juga bertemu dengan mantan Gubernur Jakarta Fauzi Bowo atau Foke. Dalam pertemuan itu Foke mengajak keduanya berkeliling Museum MH Tamrin di Jakarta Pusat untuk lebih mengenal Jakarta. Kedatangan Pramono Anung dan Rano Karno mendapat sambutan hangat dari Gubernur Jakarta 2007-2012 Fauzi Bowo atau Foke. Ketiganya memilih bertemu di Museum MH Tamrin, Jakarta Pusat. Pramono dan Rano kemudian diajak berkeliling museum untuk berkenalan lebih jauh dengan kota Jakarta. Mereka juga menyerap sejumlah aspirasi dari sudut pandang mantan Gubernur Jakarta. Jadi persoalan yang paling rumit di Jakarta selain transport, udara, dan juga air dan banjir. Tapi transport ini menjadi persoalan yang cukup serius.
Bang Yos, Bang Foke sudah meletakkan dasar dengan Transjakarta, kemudian dimulailah ada LRT, MRT dan sebagainya. Ini sebenarnya pembahasannya bukan sekarang, ini sudah ada sebelumnya, tapi dieksekusi pada eranya Pak Jokowi. Sehingga dengan demikian, apa yang sudah baik kita teruskan. Saya berterima kasih, bersyukur saya bisa mendapat kesempatan bersilaturahmi dengan orang-orang yang akan memimpin kota ini ke depan, dan saya punya kewajiban untuk memberikan informasi sebanyak mungkin apa yang saya ketahui kepada beliau-beliau supaya beliau-beliau itu bekalnya cukup banyak gitu. Ya. Yang jelas harus lebih baik daripada sebelumnya. Pramono dan Rano Karno menyebut saran dari mantan Gubernur Jakarta diperlukan untuk menyelaraskan visi dan misi mereka dengan arah pembangunan Jakarta yang sudah tertuang dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah Jakarta tahun 2025-2045. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pelantikan Nisha Ahmad, adik Raffi Ahmad sebagai anggota DPRD Jawa Barat menghebohkan publik. KPU Jawa Barat menyebut Nisha Ahmad menggantikan anggota terpilih lain yang mengundurkan diri karena memperoleh suara terbanyak kedua. KPU Jawa Barat menyebut dilantiknya Nisha Ahmad untuk menggantikan anggota terpilih DPRD Jawa Barat Hajah Thorikoh Nasrullah Fitriah yang mengundurkan diri. Nisha Ahmad mendapat suara terbanyak kedua setelah Thorikoh di Dapil Jabar 2 secara partai. KPU Jabar sebelumnya telah mengundang anggota terpilih dan PAN untuk mengklarifikasi pengunduran diri ini. Adik Raffi Ahmad, Nisha Ahmad, hanya memperoleh suara 50.422. Suara Nisha kalah jauh dibanding kader PAN lainnya, Thorikoh Nasrullah Fitriah, yang berhasil mengamankan 58.495 suara. Setelah kami klarifikasi dan membuat berita acara terkait klarifikasi tersebut, maka KPU Jawa Barat merevisi SK penetapan caleg terpilih yang tadinya Bu Hajah Thorikoh, kita rubah dari nomor yang memperoleh suara terbanyak kedua, yaitu Nisha Ahmad, yang ini kita tetapkan menjadi mengganti caleg terpilih atas nama Hajah Thorikoh. Pemirsa, perdebatan sengit terjadi antara Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina dan akademisi Rocky Gerung dalam program Rakyat Bersuara. Adu mulut dipicu soal tudingan campur tangan Presiden dalam pilkada. Jangan nggak usah, straight to the point aja, Rocky. Jangan kau bodohin terus masyarakat ini. Saya cuma bodohin. Buktikan. Mereka tidak mungkin saya bodohin. Mereka tonton kebodohanmu. Oh enggak, saya ngomong dengan fakta dan bukti yang valid. Anda ngomong dengan opini dan framing yang nggak benar buat bangsa ini. Ini metodologi. Oke, kita berikan kesempatan bentar. Silakan Rocky, silakan Rocky. Jangan dipotong dulu, silakan. Di dalam metodologi ada prinsip parsimoni, itu cara berpikir. Hoax itu, bagaimana? Pengetahuanmu tentang metodologi -7 tuh. You nggak ngerti metodologi, bagaimana saya mau ajak kamu berpikir kalau prinsip berpikir you nggak tahu. Inilah Anda merendahkan orang seperti Anies kemarin kasih 11 poin ke Pak Prabowo. Pak Prabowo jadi presiden. Saya tidak merendahkan, saya merendahkan kemampuanmu berpikir. Manusia-manusia yang tukang merendahkan orang ini satu ini. Ya kan? Fitnah orang. Kerjanya memang begini, pecundang. Oke, lanjut. Minum dikit. Sebelum Rocky ya. Mau lanjutin? No, saya mau lanjutin. Nanti saya beri kesempatan. Sabar. Oke. Minum dulu, minum. Seseorang yang mengklaim punya otak, dia tahu basis otaknya apa tuh. Itu cara berpikir tadi. Saya baru terangkan satu hal kecil. Parsimoni, dan you nggak tahu. Bagaimana mungkin you punya ijazah nggak tahu apa itu parsimoni? Astaga. Di dalam hukum pun ada prinsip parsimoni. Mau saya terangkan? Rocky. Tunggu, saya mau terangkan. Saya mau ajarin you kan. Enggak, saya nggak perlu diajari oleh Anda. Tunggu, Anda lulus fakultas hukum? Sebagai orang hukum, saya minta bukti. Oke, saya terangin sekarang. Minta bukti. Oke. Ya kan kau nggak usah ngomong panjang lebar, saya hanya minta bukti kau mana. Oke, saya terangkan. Ya? Oke, saya terangkan. Itu aja, kita orang hukum. Oke, saya mau terangkan. Berdasarkan bukti dan fakta itu loh. Iya, saya mau terangkan sekarang. Kau ngomong panjang kali lebar, kau bodohin orang lain. Saya jangan. Kacau kamu ini.
Dia minta bukti. Buktikan. Untuk membuktikan perlu cara pembuktian, right? Cara pembuktian. Ayo silakan. Oke. Anda mau bukti yang kompleks atau yang parsimoni? Terserah Anda mau kasih bukti apa aja. Ya. Rakyat mendengar. Anda bohong atau bukti itu asli atau bohong? Saya kasih bukti parsimoninya ya. Di dalam ilmu hukum ada prinsip. Pacta sunt servanda, a pact must be served. Tahu prinsip itu? Dalam ilmu hukum. Sudahlah, saya ini bukan mahasiswa baru yang Anda harus terangkan. Anda tahu nggak supaya sekarang ngomong aja mana buktinya itu loh. Ini saya mau terangin. Enggak, kita kalau di pengadilan bro ya, nggak ada kita ngomong panjang-panjang kayak begini. Langsung mana buktinya? Hakim akan minta itu. Oke, Anda hakim ya. Saya terangin ya. Buktinya namanya Pacta sunt servanda. Tahu nggak istilah itu? Saya bilang Rocky, ya kan, mana buktinya? Sekarang kita ngomong mengenai presiden yang melakukan cawe-cawe. Saya pakai bahasa Inggris, a pact must be served. Namanya Pacta sunt servanda. Perjanjian harus diucapkan. Mana pasal pidana berapa yang presiden itu lakukan? Anda ini ngomong apa Anda ini? Buktikan undang-undang mana yang dilanggar, pasal berapa? Ini saya mau terangkan. Oke, silakan Rocky, silakan. Saya terangkan pelan-pelan ya. Saya akan terangkan pakai dalil hukum. A pact must be served. Pacta sunt servanda. Pacta itu pact artinya perjanjian. Betul nggak? Sunt artinya jangan sampai. Bener nggak? Salah. Baru gua makanya udah salah. Sunt itu artinya must. Bukan sebaliknya. Ya bagaimana sih mau terangin dia sedungu ini? Bukan, saya mengiyakan apa aja yang kamu omong gitu loh. Nah, sekarang kan mana dia hanya muter-muter, nggak bisa bukti. Nggak ada ini manusia. Ini manusia pecundang, ya, yang sangat merugikan bangsa kita ini dengan kebohongan-kebohongan yang dia lakukan. Nggak ada kan? Mana buktinya yang kamu bisa berikan saat ini? Nggak ada, Rocky. Mana? Nggak ada. Kau nggak usah ngomong saya ini bukan mahasiswa kamu yang kamu ajarin, nggak. Sebagai orang hukum, mana pasal-pasal? You mahasiswanya siapa? Profesormu siapa namanya? Nggak perlu kau tahu ya. Yang sekarang ini, mana pasal-pasal yang dilanggar oleh presiden? Saya mau terangkan itu. Nggak usah lah kau ngomong banyak kayak begitu. Baru mau terangkan prinsip. Enggak. Kita orang hukum, kita mau ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau Udah. Makanya nggak usah ngomong kayak gitu. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Pemirsa, sebuah foto bakal calon gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, diduga gunakan jet pribadi, viral di media sosial. Bobi menanggapi hal itu dan siap diperiksa tentang asal-usul pesawat jet tersebut dan sumber dananya. Setelah sebelumnya foto anak Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep yang menggunakan pesawat jet pribadi, kali ini beredar kembali sebuah foto menantu Joko Widodo, Bobi Nasution dan keluarganya turun dari pesawat jet pribadi. Dari foto yang beredar, terlihat bakal calon gubernur Sumatera Utara itu seperti turun dari jet pribadi bersama keluarganya. Rombongan juga dikawal oleh beberapa orang yang diduga ajudan Bobi Nasution. Bobi Nasution membenarkan foto yang viral itu adalah dirinya, namun ia mengklaim bahwa jet yang ditumpanginya merupakan pesawat jet sewa. Ia juga mempersilahkan pihak terkait untuk memeriksa hal itu karena yakin sumber dananya bisa dipertanggungjawabkan. Ya coba lihat tanggalnya berapa, punya siapa pesawatnya, pakai dana siapa, kalaupun itu kita punya sendiri, kalaupun itu sewa, uangnya dari mana silahkan dicek. Saya selalu sampaikan hal seperti itu silahkan dicek, silahkan di cross check, diperiksa apakah ada pakai uang dari APBD, apakah ada uang korupsi. Yang pasti saya sampaikan tidak, saya bisa pastikan, saya bisa declare bukan dari situ. Bobi Nasution mengklaim sumber dana yang digunakan bukan berasal dari APBD atau hasil korupsi. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan.
Sementara itu setelah dikabarkan menghilang, Kaisang Pangarep akhirnya terlihat di hadapan publik. Kaisang mendatangi kantor DPP PSI untuk menghadiri rapat partai. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, kembali terlihat ke publik setelah sebelumnya tidak ada kabar saat dirinya tersandung dugaan gratifikasi penggunaan pesawat jet pribadi. Kaisang terlihat mendatangi kantor DPP PSI yang terletak di daerah Jakarta Pusat pada Rabu sore. Diketahui Kaisang mendatangi kantor DPP PSI untuk menghadiri rapat internal partai. Namun ia tidak menggubris wartawan yang menyapa dan meminta keterangan terkait dugaan gratifikasi yang menyeret namanya. Selain menghadiri rapat internal PSI, Kaisang berada di DPP Partai Solidaritas untuk bertemu dengan sejumlah pihak, salah satunya calon wali kota Tangerang, Valdo Maldini. Pertemuan internal tersebut diketahui membahas rencana kampanye pilkada. Sementara itu, setelah Kaisang muncul ke publik, KPK justru mengonfirmasi telah membatalkan rencana mengklarifikasi Kaisang Pangarep soal laporan dugaan gratifikasi terkait penggunaan jet pribadi. KPK menegaskan tidak ada tekanan dari luar terkait hal tersebut. Sebelumnya kelompok aktivis 98 laporkan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep ke Mapolda Metro Jaya terkait orang hilang. Laporan dibuat untuk membantu KPK mencari keberadaan Kaisang Pangarep guna mengklarifikasi dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi ke luar negeri. Kelompok aktivis 98 tiba di Mapolda Metro Jaya pada Rabu siang. Kedatangan mereka ke Mapolda Metro Jaya untuk membuat laporan orang hilang terhadap Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep. Laporan orang hilang dibuat untuk membantu pihak KPK mencari keberadaan Kaisang Pangarep guna mengklarifikasi dugaan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi saat keluar negeri. Aktivis 98 berharap pihak kepolisian dapat segera melacak keberadaan Kaisang agar kasus dugaan gratifikasi dapat diluruskan. Kami aktivis 98 melaporkan ke Polda Metro Jaya terkait kasus orang hilang. Kita ngelihatnya, dan kebetulan orang itu Kaisang Pangarep yang merupakan Ketua Umum PSI. Kita datang ke sini juga untuk membantu KPK yang sedang kesulitan dalam mencari keberadaan Kaisang dan untuk mengirimkan surat. Oleh karena itu kami memberikan dorongan lembut pada lembaga negara untuk saling berkoordinasi agar satu anak bangsa yang merupakan aset penting, aset bangsa ini dapat ditemukan dan bisa memberikan keterangan pada kita semua mengenai apa yang tengah terjadi beberapa waktu belakangan terkait pesawat dan lain-lainnya. Kasus dugaan gratifikasi yang menyeret nama Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep bermula saat Kaisang melakukan perjalanan ke luar negeri menggunakan pesawat pribadi. Diduga, pesawat pribadi merupakan pinjaman dari seorang pengusaha dan disinyalir mengandung unsur gratifikasi. Dari Jakarta Selatan, Dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, pemimpin Gereja Katolik Dunia sekaligus Kepala Negara Vatikan Paus Fransiskus mengunjungi Gereja Katedral di Jakarta Pusat. Dalam kunjungannya, Paus Fransiskus bertemu dengan anggota Serikat Yesus Indonesia serta para pemuda Katolik. Iring-iringan kendaraan yang membawa Paus Fransiskus beserta rombongan tiba di Gereja Katedral Jakarta sore tadi. Ratusan warga memadati sepanjang jalan menuju katedral untuk melihat langsung pemimpin tertinggi Gereja Katolik Dunia. Warga pun antusias menyaksikan momen tersebut. Kunjungan Paus ke Gereja Katedral untuk bertemu dengan para uskup hingga imam seluruh Indonesia. Puluhan umat Katolik dari Gereja Paroki Santa Maria di Kota Jombang, Jawa Timur mulai berangkat ke Jakarta hari ini. Mereka akan mengikuti Misa Akbar bersama Paus Fransiskus di Stadion Utama Gelora Bung Karno besok.
Puluhan umat Katolik dari gereja paroki Santa Maria di kota Jombang, Jawa Timur mulai berangkat ke Jakarta hari ini. Setelah melakukan upacara kecil dan doa bersama di aula gereja, kemudian mereka langsung naik bus yang akan mengantarnya ke Jakarta untuk mengikuti misa akbar bersama Paus Fransiskus besok. Total ada sekitar 60 orang umat Katolik yang berangkat dari Jombang. Nantinya mereka akan bergabung dengan 2.000 lebih umat Katolik dari seluruh Jawa Timur dalam Keuskupan Surabaya. Kami dari Paroki Santa Maria Jombang akan berangkat menuju ke Jakarta untuk mengikuti misa akbar bersama Bapak Suci. Kapolri bersama Panglima TNI meninjau Stadion GBK Jakarta yang akan digunakan untuk misa akbar Paus Fransiskus besok. Ribuan personil gabungan dikerahkan dalam pengamanan misa tersebut. Dan informasi yang akan hadir sekaligus menutup jumpa kita di iNews Prime hari ini. Sesaat lagi, rekan saya Baby Kristam yang akan hadir dalam iNews Malam. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anisha Dasuki pamit. Selamat malam, sampai jumpa. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyambangi Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Rabu siang. Kapolri dan Panglima TNI meninjau Stadion GBK Jakarta yang akan digunakan untuk misa akbar Paus Fransiskus pada hari Kamis. Mereka bersama-sama meninjau Stadion Utama GBK hingga jalur yang nantinya dilalui Paus Fransiskus menjelang kegiatan misa akbar. Kami dengan Pak Panglima ingin memastikan bahwa seluruh rangkaian kesiapan pengamanan, khususnya terkait dengan kegiatan puncak yang akan dilaksanakan besok sore, ini betul-betul bisa terselenggara dengan baik, karena berdasarkan informasi dari panitia sampai saat ini kurang lebih hampir 87.000 yang akan hadir di luar masa cair ya, yang tentunya semuanya harus bisa terlayani dengan baik. Oleh karena itu kita ingin memastikan dari sisi pengamanan, dari sisi bagaimana pelayanan terhadap kegiatan, terhadap jemaah, bagaimana proses penjemputannya, dan juga tentunya pengaturan parkir dan rekayasa lalu lintas yang harus dilaksanakan. Selain kesiapan personil pengamanan, juga pendukung lainnya sudah disiapkan seperti pemadam kebakaran, kemudian juga genset PLN, kemudian mobil derek, tempat parkir juga tadi sudah dipaparkan oleh Polri untuk rekayasa jalan juga sudah dijelaskan sehingga pada saat pelaksanaan nanti tidak terjadi kemacetan yang fatal. Diketahui ribuan personil gabungan dikerahkan dalam pengamanan misa akbar bersama Paus Fransiskus yang digelar pada Kamis 5 September 2024. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.